Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian pendidikan matematika. Di sini perkenalkan nama saya Anissa Nur Khairia dari kelas 5D. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai rancangan proposal penelitian. Sebelum memulai, di sini ada 4 bahasan yang akan saya paparkan. Yang pertama mengenai pendahuluan, tinjauan teoritis. Yang ketiga, metode penelitian. 4, tentang jadwal penelitian. Untuk judul penelitian saya yaitu pengaruh motivasi belajar terhadap kemampuan representasi matematis siswa SMP. Untuk yang pertama mengenai latar belakang masalah. Pendidikan merupakan suatu usaha sadar individu untuk mengembangkan kepribadian mereka selaras dengan berbagai nilai sosial dan budaya yang berlangsung jangka panjang. Ini mencakup pengalaman belajar dengan sifat formal ataupun informal dan dianggap sebagai tanggung jawab bersama yang dilaksanakan oleh keluarga, lembaga pendidikan, dan pemerintah. Hal ini sejalan dengan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dijelaskan tujuan dan peran pendidikan itu adalah untuk meningkatkan kemampuan dan mewujudkan karakter serta budaya yang berkualitas bagi bangsa Indonesia dengan fokus mengembangkan intelektualitas warga negara. Proses pendidikan sendiri mencakup berbagai kegiatan termasuk belajar dan menerima pengetahuan. Berikutnya, keberhasilan belajar setiap siswa ini berbeda-beda karena pengaruh faktor internal dan eksternal. Nah, motivasi belajar ini merupakan salah satu faktor internal yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap keberhasilan proses belajar siswa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati tahun 2017 di SMP IT Unaya Pekanbaru. Dijelaskan bahwa ditemukan beberapa siswa menunjukkan motivasi belajar matematika yang kurang termotivasi di kelas. Hal ini menunjukkan adanya siswa yang tidak mengerjakan soal dikarenakan kesulitan atau kurang memiliki pemahaman atas soal yang diberikan. Nah, berikutnya mengenai kemampuan representasi matematis. Kemampuan representasi matematis ini merupakan salah satu dari 5 keterampilan yang diperlukan siswa dalam keberhasilan belajar matematika. Kemampuan representasi matematis sendiri merupakan keterampilan merupakan memiliki kaitan pada kemampuan siswa dalam menafsirkan konsep-konsep matematika melalui bentuk visual seperti gambar atau tabel, bentuk simbolik termasuk simbol atau persamaan matematika, serta bentuk verbal yang terdiri dari kata-kata atau teks tertulis ketika menghadapi suatu permasalahan. Representasi tersebut berfungsi sebagai alat untuk memudahkan pemecahan masalah. Ini dijelaskan oleh Ayuni tahun 2022. Hal ini menurut laporan International Mathematics and Science Study tahun 2007 bahwa siswa sekolah menengah pertama di Indonesia ini menempati peringkat ke-36 dari 39 negara dalam hal kemampuan representasi matematis yang dapat disimpulkan sebagai tingkat keterampilan representasi matematis siswa ini adalah sangat rendah. Nah, oleh karena dari itu, pentingnya siswa memiliki kemampuan representasi ini adalah diantaranya dalam kemampuan representasi pembelajaran ini memungkinkan terjadinya pengenalan siswa dengan tingkat kecerdasan yang beragam. Yang kedua, siswa dapat memvisualisasikan konsep fisik melalui representasi, dapat meningkatkan pemahaman mereka. Yang ketiga, memfasilitasi konstruksi representasi tambahan yang lebih nyata. Yang keempat, memiliki representasi konkret seringkali membantu dalam penalaran kualitatif, dan yang terakhir, representasi matematis yang abstrak ini berfungsi sebagai sarana penalaran kuantitatif untuk mendapatkan jawaban numerik atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Berdasarkan pada observasi yang pernah dilakukan di sekolah yang sebelumnya, peneliti memperoleh hasil bahwa pada aspek motivasi ini, pembelajaran
matematika itu cukup memiliki pengaruh pada pembelajaran matematika. Maka dari itu, pada penelitian ini akan ditinjau lebih dalam terkait bagaimana pengaruh motivasi belajar terhadap kemampuan representasi pada siswa SMP. Berikutnya, rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh motivasi belajar terhadap kemampuan representasi matematis siswa SMP kelas 8 pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Untuk tujuan penelitiannya sendiri yaitu untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap kemampuan representasi matematis siswa SMP kelas 8 pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Adapun manfaat penelitian ini yang pertama, manfaat teoritisnya adalah harapannya dapat memberikan wawasan yang berkontribusi terhadap pengembangan dan pembelajaran matematika di tingkat sekolah menengah pertama atau MTS, khususnya dalam meningkatkan kemampuan representasi matematika siswa dan menumbuhkan motivasi belajar di dalam kelas. Untuk manfaat praktisnya sendiri bagi siswa diharapkan dapat memperoleh pengalaman belajar yang positif, mendorong siswa memiliki pengembangan keterampilan representasi matematis mereka. Untuk bagi guru, diharapkan dapat mengetahui bagaimana kemampuan representasi matematis siswa berdasarkan tingkat motivasi belajar dan diharapkan dapat merancangkan pendekatan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam representasi matematis. Untuk manfaat praktis bagi peneliti sendiri dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya, memberikan kontribusi terhadap peningkatan wawasan pengetahuan untuk memajukan pendidikan khususnya di bidang matematika. Tinjauan teoritis yang pertama mengenai kemampuan representasi matematis siswa yang tadi sudah dijelaskan bahwa kemampuan representasi matematis ini berkaitan dengan kemampuan siswa menafsirkan konsep-konsep matematika melalui bentuk visual, bentuk simbolik, dan bentuk verbal. Hal ini berfungsi sebagai alat untuk memudahkan pemecahan masalah menurut Ayuni tahun 2020. Dan yang berikutnya, indikator kemampuan representasi sendiri menurut C dalam ULA tahun 2020. Yang pertama, indikatornya adalah representasi visual, mengemukakan kembali data atau informasi melalui diagram, grafik, atau tabel. Yang kedua, representasi simbolik yang mencakup perumusan persamaan atau model matematika untuk tugas tertentu. Dan yang ketiga, mengenai representasi verbal meliputi artikulasi langkah-langkah menyelesaikan tugas matematika dengan kata-kata. Nah, berikutnya mengenai peranan representasi dalam pembelajaran matematika sendiri, di sini ada 7. Yang pertama, indikator sikap siswa terhadap matematika, representasi sebagai indikator yang mencerminkan sikap siswa terhadap matematika, representasi matematika sebagai bukti pemahaman siswa terhadap matematika, representasi sebagai metode untuk menjalin hubungan antar konsep, representasi sebagai proses pengembangan dalam kontinum prosedural konseptual, representasi sebagai sarana untuk mengatasi hambatan kognitif, dan representasi merupakan bagian integral dari proses atau metode konstruksi konsep matematika itu sendiri. Kita masuk ke tinjauan teoritis mengenai motivasi belajar. Suprihatin tahun 2015 dalam jurnal Ali berpendapat bahwa motivasi ini diartikan sebagai kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme psikologis yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai prestasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendaki. Nah, macam-macam motivasi belajar sini ada 2, motivasi intrinsik, dan yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Intrinsik ini merupakan dari dalam diri siswa, dan sedangkan untuk motivasi ekstrinsik ini berasal dari luar diri siswa, dapat berupa penghargaan atau persaingan antar teman sebaya. Adapun indikator motivasi belajar di sini ada 6. Yang pertama, adanya keinginan dan tekad untuk berhasil, adanya dorongan dan keharusan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, adanya harapan cita-cita masa depan, adanya apresiasi dalam pembelajaran, tersedianya kegiatan menarik dalam pembelajaran, dan yang terakhir adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memfasilitasi pembelajaran yang efektif.
Adapun hubungan kemampuan representasi matematis dengan motivasi belajar, yaitu representasi bermula dari ide atau konsep matematika yang dimiliki siswa. Konsekuensinya, jika siswa memiliki representasi dan ide matematis, proses pembelajaran kemungkinan besar akan berjalan lancar. Selain itu, pentingnya motivasi dalam konteks pembelajaran baik bagi guru maupun siswa melibatkan pembinaan kesadaran akan awal, proses, dan hasil akhir pembelajaran. Hal ini juga berarti meningkatkan semangat siswa untuk belajar dan semangat guru untuk mengajar secara efektif. Teori belajar yang mendukung yang digunakan saya yaitu teori Maslow. Kajian teori Maslow ini terletak pada dorongan untuk perbaikan serupa dengan konsep motivasi belajar. Yang kedua ini menggunakan teori Brunner. Teori belajar Brunner ini sejalan dengan penelitian ini karena melibatkan pemberian kebebasan kepada siswa untuk terlibat aktif dalam pengembangan pengetahuan dan menyajikan berbagai alternatif jawaban ketika menyampaikan konsep suatu masalah matematika. Adapun hasil penelitian sejenis, salah satunya adalah dari penelitian Nurina tahun 2020 mengenai pengaruh motivasi belajar terhadap kemampuan pemahaman matematika siswa. Persamaannya di sini, saudara sama-sama meneliti tentang pengaruh motivasi belajar siswa di kelas, namun yang menjadi perbedaan adalah terletak pada kemampuan yang akan digunakan. Saya menggunakan kemampuan representasi matematis siswa, sedangkan penelitian sama tahun 2020 ini meneliti tentang kemampuan pemahaman matematis. Penelitian yang akan dilaksanakan ini berfokus pada jenjang SMP kelas 8. Berikut kerangka berpikir penelitian ini dari kemampuan representasi matematis sendiri ada 3. Yang pertama representasi visual, representasi ekspresi matematis, dan verbal. Kemudian akan ditinjau bagaimana pengaruh dari motivasi belajar siswa tersebut. Kemudian akan mendapatkan hasil apakah terdapat pengaruh kemampuan representasi matematis terhadap motivasi belajar siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Kabupaten Karawang Barat tentang pokok bahasan SPLDV. Hipotesis penelitian yang saya dapatkan dirumuskan yaitu apakah terdapat pengaruh kemampuan representasi matematis yang signifikan terhadap motivasi belajar siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Kabupaten Karawang Barat. Adapun metode penelitian yang saya gunakan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode ex-post facto, variabel dependennya yaitu variabel independennya yaitu motivasi belajar, dan variabel dependennya itu kemampuan representasi matematis siswa. Di sini saya menggunakan desain penelitian paradigma sederhana. Nah, populasi yang saya gunakan dalam penelitiannya adalah seluruh siswa kelas 8 di SMP Negeri 5 Kabupaten Karawang, dan sampel penelitiannya saya menggunakan teknik probability sampling dengan jenis simple random sampling. Nah, instrumen yang saya gunakan dalam ini yaitu instrumen tes kemampuan representasi matematis dengan pokok bahasan sistem persamaan linear variabel dan juga angket motivasi belajar. Nah, angket motivasi belajar ini saya gunakan skala Likert untuk mengukur sikap atau pendapat siswa. Skala penilaiannya itu untuk alternatif jawaban selalu diberi skor 4, sering diberi skor 3, kadang-kadang diberi skor 2, tidak pernah diberikan skor 1. Kemudian untuk pernyataan negatif diberikan skor sebaliknya. Data pada angket dengan skala Likert merupakan data ordinal, kemudian saya transformasi menjadi data interval menggunakan metode of successive interval atau MSI. Teknik pengumpulan data yang tadi sudah dijelaskan, saya menggunakan 2, yaitu menggunakan tes kemampuan representasi matematis dengan 3 indikator kemampuan representasi matematis dengan jumlah total soal adalah 6 soal. Nah, yang kedua mengenai angket motivasi belajar. Untuk teknik pengolahan datanya sendiri, saya menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan mencari rata-rata dan standar deviasi. Untuk statistik interinferensial sendiri, saya menggunakan uji prasyarat
uji prasyarat sendiri ada uji normalitas, uji linearitas, kemudian saya menguji secara uji hipotesis, membentuk suatu hipotesis, menguji statistik uji korelasi produk momen. Yang ketiga, kriteria dalam pengujian, kemudian menentukan koefisiensi determinansi, lalu membuat sebuah kesimpulan. Dan yang terakhir untuk data angket sendiri, tadi yang sudah dijelaskan, saya akan menggunakan MSI, adalah sebuah metode transformasi data ordinal menjadi data interval dengan mengubah proporsi kumulatif setiap mengubah pada kategori menjadi nilai kurva normal bakunya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan bantuan Excel untuk mengubah data angket kemampuan angket motivasi belajar yang datanya ordinal menjadi interval. Berikut jadwal penelitian yang akan saya gunakan dalam penelitian ini. Sekian rancangan pemaparan rancangan proposal yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.